Jejot gue apa nih? Jen, apa ya? Langsung ketutup. Aduh, letaknya tuknya berat gue. Oh, hidup selembar. Oh, mana sih ikut gunting barang mau letak mori. Tadi dilebihi berapa? Pret. Gak usah langsung aja, ini karena padalah. Saya ulangi, jadi sekali lagi saya tanyakan kepada panjenengan, apa tujuannya ada tali? Apa tujuannya ada tali? Nah, itu ya. Jadi memang tidak ada syariatnya sesungguhnya secara khusus. Ini lagi. Mau tiga berarti Lagi, iya. Tiga. Nah, oke, udah nggak apa-apa udah. Ini udah di. Yo, coba yang sudah biasa kayim, nek awaknya gede kepriwe jajal. Oke. Sana ke sana. Nah, oke. Baju kurung ya tinggal dilobangi aja. Teknisnya macam-macam. Ada yang cuma silang boleh, ada yang dibolongi juga boleh. Itu ya. Yang penting adalah ya nangkrep, ya bisa masuk ke kepala begini. Kerudungnya cukup segi 4 aja, boleh tinggal di itu nanti dibentuk ketika itu. Kalau dibolongin biasanya ketulokan hanya kelihatan. Ke kamban itu. Di segi 3 tok kayak gini bisa. Jadi kan nanti rapat. Nah, oke. Ya, yuk. Pengen lihat. Salah satu aja dibolongin. Ayo Bu. Ya terus. Ini kan Jadi caranya cara gunakan terus itu seatasnya sini. Ini lagi. Yang pendek di bawah. Ya. Enggak apa-apa. Sini ke sini. Nanti agar sini lehernya itu rapat. Tidak belah. Ya. Itu maksudnya begitu. Berarti tiga ini aja. Iya. Udah. Tadi kan sudah lihat toh? Lah sudah. Justru itu kita itu supaya dirubah. Kecuali ada hajah. Tadi udah saya sampaikan toh? Selain itu, kecuali ada hajah, apapun boleh dilakukan kalau memang itu dibutuhkan darurat. Ya, jadi kalau jenazah normal tidak ada masalah apapun, ya sudah, gini aja selesai. Berarti pertama langsung di ini bahasanya dulu Gitu ya. Iya paling atas. Ya. Yang penting yang perlu dipahami sederhana, iya. Sederhana, nggak usah dibikin ribet dan sebagainya, yang penting rapi lah. Yang penting rapi. Ya. 5. Iya. Enggak sebentar. Ini kalau ibu-ibu. Kalau ibu-ibu 2. Ini 2 lapis, kemudian bagian bawah ada kain basahan yang ya dari sini ya, perut sampai lutut, boleh di bawah lutut, kepanjang lagi ya enggak masalah. Nah kemudian baju kurungnya sudah ya, kemudian ada kerudung
Itu seperti itu. Oke ya. Berapa? 5. Kalau laki-laki tanpa ini, tanpa kerudung. Cuma 3 lembar saja. Oke, sudah. Ya kalau ada minyak kasturi gitu ya. Kalau ada. Kalau enggak ada, ya yang penting adalah wangi-wangian. Dalam? Adalah yang penting adalah wangi-wangian. Tadi itu ya. Ya kalau ukup dan lulut tadi kan masalahnya di situ, mengukup dan melulut gitu kan. Tidak harus. Betul sekali ya. Tidak ada dalil mensedekapkan tangan jenazah. Boleh disedekapkan, boleh diluruskan sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Karena tidak ada ketentuan secara khusus mensedekapkan. Oh. Ya, itu seperti itu di fatwa tarjihnya ya. Jadi tidak harus disedekapkan. Ini diluruskan hanya menurut tarjih itu. Pertama jelas ya, ada niat di dalam patokannya tarjih. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah Subhanahu wa taala ya otomatis disundang dulu. Ya. Itu di apa namanya? Oh, petengnya padarane ya. Belum disiram ya. Terus disiram. Terus disiram. Oh, kan di blendering itu diharapkan keluar kan? Iya. Nah, keluar atau tidak keluar tetap dibersihkan. Karena mau ada keluar sedikit-sedikit gitu kan. Bersihkan. Nah, pakai kaos tangan kan? Iya. Ya, bersihkan baik atas ataupun bawah. Berarti bawahnya ya gini ya. Iya, seperti itu. Ya. Iya, dibersihkan cekokin. Apa boleh dipegang kubul maupun duburnya boleh dipegang? Pakai ini, jangan langsung. Jangan langsung. Ya, yang itu pakai sarung tangan. Ya, pakai sarung tangan. Sing vital-vital lah ya. Mumpung Yang lagi penting masalah jangan situ. melihat. Jangan melihat. Ustaz, boleh nanya Dipegang dulu ya? boleh. Pegang boleh. Boleh. Karena dalam rangka untuk membersihkan. Bersihkan. Nggak mungkin kalau kita membersihkan nggak dipegang kan nggak mungkin. Tapi Gitu ya. pakai keran yang nyemprot itu mungkin. Ada nesok. Keran yang Bisa. nyemprot. Ya, tapi apa namanya? Kurang. Yakinnya bersihnya. Kalau ini kan jelas ya. Kalau sudah ini Maka yang ini air apa? Air bening. Air bening. Air bening. Kita apa yang dilakukan dulu tadi? Menyiram anggota wudhu bagian sebelah kanan. Anggota wudhunya mana? Dari atas, dari kepala. Ya. Ini ke sini. Itu baru separuh juga ya. Ya. Juga telinganya. Ya. Jadi kalau 2 orang memang ada yang set, nah, udah ya. Jadi kepala, ini wajah sebelah sini, telinganya juga kalian. Nah kemudian tangannya cukup dari sini. Saya di sini dulu ya. Set, ini nih. Nah apa namanya sih? Ya, pusat semuanya ini sampai ini ya. Iya. Mana anggota wudhu ya seperti Terus ini. kemudian ini ya, tidak. Kalau wudhu kan tangan dulu ini kan dari iya wudhu. Anggota wudhu ya. Cuma ya, baru sebelah kiri. Oh ya. Anggota. Belum ya. Sekali ya. Oke. Kalau sekali sudah merata cukup sekali. Jadi jangan boros-boros. Makanya tadi nanti kan setelah ini ya udah diratakan betul ya sampai sela-selanya, diratakan airnya merata. Oke. Kemudian kakinya juga. Kalau 2 orang kan bisa satu atas satu bawah, gitu kan. Di sini Ratakan betul. Nah setelah ini apa? Siram. Seluruhnya baru. Kalau tadi kan langsung seluruh kayak gini kan ya. Nah, lehernya juga, badannya juga, gitu ya. Set bagian kanan, terus kita ratakan betul ya. Bagian terus sampai bawah. Sampai bawah. Terus sesuai yang bisa dijangkau. Ya. Oke. Jadi sudah, jadi semuanya tinggal sebelah kiri sama ya, kiri sama seperti itu. Set. Terus lehernya juga semuanya, ininya ya. Terus badannya, terus ke bawah sampai bawah. Oke ya. Oke, katakanlah ini 3 kali ya. Atau 1 kali pun ketika memang udah merata, udah cukup.
Nah, selanjutnya miringkan badan. Ya. Kiri dulu salah. Kiri kanan. Ke sebelah Kiri dulu. Sini dulu. kanan Kanan Pak. Ini miringnya paling kiri. Jangan kiri dulu untuk membersihkan sebelah kanan. Kanannya kan sebelah sini. Ya. Bersihkan sebelah sini sama. Kita Kanan orangnya bukan kanan kamu. telinganya gimana? terus ya. Terus ya. Telinganya kan lubang. Enaknya dalam Telinganya kan lubang, airnya sampai lupa. masuk. Ya di itu. Apa namanya jangan disiram secara langsung. Ya, jadi pakai tangan ini. Pakai tangan ya. Set, tapi jangan disiram secara langsung. Set, ya. Memang enaknya 2 orang sih. Ana sing kene garing nyirami tok sijine apa? Aman ya, Terus ya. Gitu ya. Anggaplah sudah 3 kali. Misalnya lubangnya ketika memandikan mau ditutup dulu, ya nggak apa-apa. Cari aman. Kan, tapi kalau mulutnya nggak tutup lagi malah basah toh. Pakai tangan. Ya, ini sebelah ini sudah ya. Miringkan ke sebelah. 1 kali cukup ya. Memang Ya anggaplah sudah 3 kali gitu loh. 1 kali cukup. Anggaplah sudah 3 kali. Ya, anggaplah ya. 1 kali cukup, 3 kali boleh, 5 kali boleh, kayak gitu. Nah ini sama ya. Set, terus sini ya. Terus semuanya. Memang kita mau pengen baik. Terus ke bawah. Set. Oke, cukup ya. Nah, setelah itu kembalikan lagi. Baru sekarang kita siram dengan air yang dicampur daun bidara atau apa? Sabun. Nah, ini ya. Sama mulai dari kanan dulu. Tapi kalau sekarang baru langsung semuanya. Ya, bukan dimulai dari anggota wudhu. Ini langsung. Ya. Nah, ini air macam berapa? Ada sabun ya. Dan bidara set ya. Ini langsung semuanya. Set. Sini. Nah, kalau kayak gini insya Allah nggak apa? Nggak masuk ya. Set terus bagian kanan dulu. Terus ya sampai sana. Nah, ini semuanya. Ya, kalau pertama tadi tidak. Nah, baru sebelah kiri sama ya. Intinya biar aja jangan masuk bagaimana lah kayak gitu. Set, terus semuanya ke bawah. Oke ya, ini baru semuanya. Oke, selesai semuanya. Mau dimiringkan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Ya, oke kalau kurang rata ya 3 kali lah, siram lagi 3 kali gitu ya. 3 kali kok kurang marem kan. Nah, kalau tadi gimana? Ternyata airnya campurannya sabun terlalu banyak, siram lagi tidak ya, hilangkan. Oke ya. Oke. Setelah itu terakhir dengan kapur barus. Katanya kita jatuh ya. Nah, kapur barus sama prinsipnya sama ya. Prinsip sama. Kita siram sebelah kanan. Semuanya termasuk tangannya. Semuanya terus ke bawah sampai tangan terus ya. Nah, kalau ketika nyiram dengan kapur barus tidak perlu Usap. Iya. ya, tidak diusap, tapi hanya di apa? Siramin aja, diratakan saja. Yang terakhir kapur Ya, barus. ya. Tadi saya salah ya. Tidak pakai Artinya tidak pakai pegang. tidak pakai diusap, disiram aja diratakan. Supaya Gitu ya. wanginya tidak hilang mungkin bukan? Samping itu ada Ya, terus itunya kapur barusnya kan kadang-kadang ada fungsi untuk ini bisa tahan kayak ini, juga. menahan perubahan. Ya, sama ya. Udah disiramkan semuanya. Terus sampai selesai lah, udah ya rata semuanya. Yang penting rata semuanya. Berarti udah selesai. Ya. Dilap. Udah selesai, kemudian diapain? Dihandukin. Handukin. Sini kelas balik dong mati. Ada nangis. Ada sebelah kiri. Maksudnya sebelah kiri.
sebelah kiri. Sarana di kiri ya, gua pocong-pocongnya. Oh ya, benar. Mulane kan wis gelem. Anggere temenan aja berarti nyok. Iya. Ketemuan ya kok. Gede banget kok. Panas. Baik, ini gambarannya ketika kita memakamkan. Misalnya ini ujung galon lah ya, ujung galon. Maka karena lu ada praktek baik. Ini ketika kita praktek memakamkan, ini di sini ya. Yang lahatnya di sini. Maka bandosane gitu ya. Berhentinya di sini. Di sebelah sini. Di sebelah kaki, di sebelah bagian kaki. Berarti apa? Kalau ya wajarnya itu sebelah selatan. Nanti gitu ya. Dibuka gitu kan. Ambil mengangkatnya juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Set, angkat, masukin ya. Jadi sini set kayak gitu ya. Karena ini gede ya. Gambarnya lah ya. Angkat ya. Di bawah sini berapa orang? 3 orang. Kan biasanya orang cukup lompat kan. Ya tergantung itu nggak ada ketentuan berapa orangnya. Ya. Nek kiri gedene sepira, maka sekiranya yang di dalam itu yang kuat. Ya itu gede pisan wong sing nang pisau cilik-cilik. Lah ya. Itu ya. Nah, tadi bagaimana? Yang turun ke bawah utamanya adalah saudaranya, saudara, keluarga. Ya bisa kakak, adik, dan bisa paman dan sebagainya. Ya. Jadi kalau wong lanang seorang orang mahroman. Wong lanang gitu kan, terserah. Kalau orang perempuan, yang penting utamanya adalah keluarga. Gitu ya, keluarga. Yang laki-laki juga utamanya adalah keluarga. Seberapa orang? Kalau mayit perempuan itu saudara laki-lakinya bisa boleh. Iya. Jadi yang turun itu utamanya adalah keluarga. Sing ora terus hilang. Ya. Keluarga ya. Dari keluarga dekat ataupun keluarga jauh itu boleh. Boleh ya. Kalau keluarga tidak ada ya orang lain. Keluarga nggak ada. Ya otomatis. Dan nanti pas sama dewek. Oke gitu ya. Nah, ibaratnya ini sudah panjenengan ya ini yang di dalam nih. Ini yang di dalam nih ya. Set sudah kayak gini. Sekarang diapakan? Diiringkan. Iya. Iringkan dulu. Yang disiapkan untuk ini apa? Apa? Bantal. Ya, bantal untuk kepalanya. Kita yang banyak dulu. Iya. Bantal ya. Jadi ini ada bantal, terus ada yang untuk ganjel. Ganjel ini pakai apa saja itu boleh. Tidak harus pakai tanah, tidak harus. Ya, itu ya. Artinya tidak ada ketentuan. Jadi pakai lemah boleh, pakai apa itu boleh. Boleh. Jadi tidak ada ketentuan ya. Yang penting apa? Ada sesuatu yang untuk ganjel ben orang di rumah. Kalau misalnya liang lahatnya dibikin miring, itu bagus. Jadi kalau kan yang miring akhirnya ya sudah miring dengan sendirinya, itu juga seret kayak gini ya, seret ya. Jadi kita nah itu enggak, tapi misalnya dibikin miring itu malah lantainya ya yang miring ya. lantainya itu bisa. Kalau tidak seperti biasanya nggak mau. Yang penting itu apa? Jenazahnya kondisinya miring, gitu ya. Dimiringkan, kasih bantal. Oke. Misalnya miring dewek. Nah,
wajahnya dibuka, pipinya ditempelkan di bantalan itu. Ya. Pipinya itu ya. Pipinya Ya, ya, tempelkan di bantal, Ya. di bantalnya. Terus itu kaki Gitu ya. ada. Nah, kaki tidak ada ketentuan. Oh kayak gitu bebas. Kakinya bebas. Oh. Ya kakinya otomatis kakinya miring lah, posisi kakinya miring. Set kayak gini udah. Ya. Yang penting itu adalah namanya miring dan apa namanya? Pipinya tempelin ke bantalan. Dibuka ya, pada dibuka tempelin. Kan? Itu ya. Ya itu anu yang ditempeli. Kalau kaki berarti nggak usah. Tidak. Tapi semua harus menghadap kiblat semua ya. Menghadap kiblat kan ya berarti Iya. kan. Cuma di sini diganjel aja kan? Iya. Ganjel biar nggak merumah lagi gitu loh, nggak merumah Orang lagi. balik Itu lah, aja. jelas ya. Iya, tidak balik. Ya. Maka kakinya tidak perlu dibuka juga tidak. Yang Ya, dibuka berarti itu biasa hanya baik. wajah Iya, bukan teknologi. saja. Yang ditempelkan ke Tarik tanah. bantalan itu hanya pipi sebelah kanan saja. Ya. Itu gitu. Terus sebentar. Iya. Itu sudah ya. Iya. Nah, otomatis semua tali dilepas. Ya. Kenapa dilepas? Ini kepada hukum awal. Karena tali itu nggak ada aturan. Ya. Tali itu hanya dibutuhkan pada saat ya, disolatkan, di perjalanan. Nah, Mau lengkap lah intinya ketika kayak sudah di gitu. dalam ini tali dilepas, tidak diikat. Ya, karena memang tidak ada perintah untuk mengikat. Gitu ya, tidak ada perintah mengikat. Oke, ketika tali sudah dilepas semuanya sudah, pipi sudah nempel, badan sudah miring seperti ini. Nah, baru kemudian ditutup. Ya, nah, tidak perlu diadani dan dikematkan. Ya. Ini imamnya berjamaah. Yang lurus ini kan imam. Hanya imam. Ya, hanya imam. Oke. Kalau perempuan lurus ini perut. Iya. Perut atau pinggang. Ya. Perut atau pinggang. Ini kan sama. Pinggang kan dengan perut kan otomatis. Gitu ya. Dua saja. Terus basahan. Monggo Mbak. Itu apa? Ya, basahan. Terus duduknya mana? Duduknya bawah. Duduk tidak harus disediakan, tidak. Duduk, ya. Misalnya, ya. Seperti ini boleh, atau kayak gini aja juga. Cuma diginian aja nanti. Set. Iya. Cuma set. Ya, cuma set gitu aja. Sudah selesai. Ya. Jenazahnya taruh. Ini praktek penting. Jenazahnya tadi mana ya? Itu tuh jenazahnya. Api-api ini jangan sesuai ya, apa? Anu piye tertutup rapat ya. Yang tertutup rapat jangan. Ya. Nah, bagaimana ini melepas ini? Ya. Ya, ditutup dulu. Mana dulu? Ayo, kanan sini. Jadi kalau mau seperti itu bisa saja. Ini masuk aja dulu. Nah, masuk aja dulu. Ya. Ya. Nah, kayak gitu ya. Terus itunya kayak ini kalau ininya panjang, tergantung ininya ya. Kalau ini kalau panjang boleh. Kalau enggak itu tutup dulu pakai kain basahan. Nah, tinggal ditarik, diambil, ditarik. Dipegangin itunya biar enggak ikut ketarik. Nah, kayak gitu ya.
Iya, ini kemudian dulu ukurannya. Oke, sekarang kerudungnya dikerudungkan. Nah, kira tekan pernah tahu. Wajar nggak sampai Nah, iya, tekan mana tekan ini. tekuk ke sana. Kayak kok hubungan biasa. Oh, bisa. Terus di sini dia aja seret. Tadi ngene. Nah, 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 itu juga ada wong kaya lah. kayak kok kan semesing radang apa? Oke, nah sebelah kanan. Iya, ini otomatis ditepuk, disesuaikan dengan itu. Nah terus kanan, lembar kanan, masuk kanan dulu. Ya. Yang sebelah situ udah tadi kan? Basahannya. Nah, oke. Terus lagi satunya lagi. Oke. Ya, oke. Nah, ikat pocongnya dulu. Ya, sambil ditarik, dirapihkan. Biar ditarik, biar rapi. Ditarik ya, ditarik biar rapi. Biar tidak. Bar mati kok kencotin. Anurasi damat. Kan sudah mati ya. Orang sih datang tadi malaikat bukan nangkep. Ikatnya ikat tali wangsul. Tali wangsul. Yang nanti gampang nyopotnya di sebelah kiri, ya, samping kiri. Gak apa-apa ya. Jadi atas dan bawah dulu ditarik ya biar rapi, agak kenceng gitu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, orang tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ini berarti cukup kalau kecil ya tidak 7, berarti 5 saja. Ya, 5 saja. Ya, itu sudah. Misalnya mau pakai 7, ya ini ke atas sedikit, ya, ke atas sedikit. Ini bagian apa? Lutut. Dan, nah, situ. Kendulan rupiah lomboan. Oke ya. Oke. Selanjutnya bukan urusannya panjenengan. Selanjutnya urusannya wong lanang. Ya. Jadi panjenengan hanya sampai di sini. Sampai di sini, sampai bungkus saja selesai. Jadi memandikan mengkafani. Tadi tak undang mempraktek memandikan terus seperti itu. Oke. Gitu ya. Oke, ya cukup. Dulu. Tahan dulu di sini, Pak. Ya, 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke. Lihat kamera dulu. Nah. Lihat kamera sini dulu. Yo, 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Boleh lihat HP? Muhammadiyah, seluruh ibadah tidak ada pelafalan niat. Gitu ya. Tidak ada pelafalan niat seluruh ibadah. Seluruhnya termasuk haji itu tidak ada pelafalan niat. Iya semuanya. Ya, tidak ada usolli fardhu zuhri, tidak ada nawaitul wudu'a, ya. Tidak ada nawaitul hajja wa ahramtu bihi, tidak ada, ya. Jadi niat itu adalah di dalam hati. Ini yang disepakati oleh para ulama. Seluruh ulama itu sepakat kalau niat di dalam hati tanpa lafaz-lafaz tertentu itu sudah sah. Tapi kalau niat di mulut saja,
ya, hatinya tidak ada niat, hanya ngomong tok, mulutnya saja, ulama sepakat tidak sah. Nah, kalau digabung antara hati dan mulut, ini ulama istilah berbeda pendapat. Itu nggih. Ada yang mengatakan sunnah secara fikih, ya, bukan amalan Rasul, diakui bukan amalan Rasul, tapi secara fikih. Imam Syafi'i misalnya mengatakan itu untuk membantu hati, mengantarkan hati, katanya begitu, ya. Nah, itu pelafalan niat. Kemudian ada yang mengatakan bid'ah karena itu dianggap sebagai satu ibadah tertentu khusus. Maka ada yang mengatakan bid'ah. Muhammadiyah jelas kembali kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apakah pernah Rasulullah melafalkan niat? Tidak pernah. Sehingga otomatis Muhammadiyah tidak menggunakan pelafatan niat. Itu, nggih. Sehingga ya cukup misalnya mau mandi ya bismillahirrahmanirrahim. Ya mandi janabah ya bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan. Dalam hati ya sudah, saya mau mau sholat ya, tandanya begini ya, dalam hati saya mau sholat karena Allah. Tandanya apa? Orang sudah niat atau belum? Itu sebetulnya gampang saja. Kalau orang misalnya ditanya, karena apa arep wisuh, berarti niatnya wisuh. Mau kemana? Keluar rumah mau kemana? Mau beli mie, ya, mau beli mie. Oh, berarti niatnya beli mie. Apakah dia melafatkan nawaitu tukumi gitu ya? Kan enggak kan? Tapi sudah diakui bahwa dia memang dia niatnya tukumi, ya gitu kan? Ketika ditanya, "Arep nanti arep tukumi?" Pasti semuanya orang sudah mengakui dia memang niatnya tuku mie. Itu ya. Jadi niat itu ada di hati, itu yang utama, okay. Jadi yang mulut itu istilah para ulama sehingga Muhammadiyah tidak memakai. Gitu ya. Haji misalnya, labbaika hajjan, itu bukan niat. Itu adalah ihlal. Ya. Jadi ikrar bahwa kita memasuki amalan ibadah haji. Sama dengan ihlalnya sholat. Ihlalnya sholat apa? Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu ihlalnya sholat. Nah, maka takbiratul ihram. Oke, monggo ada pertanyaan, monggo. Baik, bagaimana kalau ya itu ya persoalannya memang ya persoalannya memang ketika profesinya sebagai apa? Kayi, yang masyarakatnya memang macam-macam kan gitu. Ada yang pakai pelafalan niat, ada yang tidak gitu ya. Jadi apakah kita boleh nuntun pelafalan niat seperti itu untuk mereka ya, untuk mereka, karena itu adalah keyakinan mereka. Panjenengan bukan bukan niat yang sebetulnya pada panjenengan ya, hanya sekedar menuntun apa yang diyakini mereka, itu tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Yang penting kita sendiri tidak ya. Tapi kalau nuntun loh ya, memandu gitu ya mereka, ini mohon maaf ya, karena panjenengan biasanya begini, maka nah gitu. Ada prolognya. Ya, ada prolognya. Jadi demikian. Ya, kita menghormati perbedaan pendapat ya. Karena apa? Kita tidak boleh mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain yang berbeda itu tidak sah atau salah atau keliru, tidak, selama itu memang dalam tataran furu ya, tataran furu. Tapi kalau misalnya sholat subuh jadi 3 rakaat, otomatis siapapun ya salah kayak gitu ya. Tapi kalau niat dilafatkan atau tidak, mereka melafatkan ya monggo. Karena memang meyakini ya bahwa itu hanya untuk nuntun hati, monggo. Ya. Nah, kalau kita tidak, karena memang Nabi tidak mengamalkan itu kayak gitu. Itu nggih. Jadi kalau di dalam HPT 3 tentang niat ada di HPT 3 Bapak Ibu. Jadi panjenengan punya HPT yang tebel yang warnanya biru. Di situ ada pembahasan tentang niat. Niat itu kan ada 4 indikator ya. Ada 4 indikator. Jadi
Jadi empat-empatnya ini itu harus ada pada diri seorang. Nah, itulah yang disebut niat sebenarnya sebelumnya. Bukan nawaitunya, bukan usolinya, ya. Tidak, ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Di Muhammadiyah jangan dibiasakan. Kalau itu, oh ini jenazahnya orang Nahdiyin misalnya, monggo. Ya, kalau itu jenazahnya orang Nahdiyin. Tapi kalau jenazah warga kita, jangan nanti kelalen. Oh, malah warga kita malah kayime, monggo sarang-sarang niat. Usolli. Waduh. Wah, nggak ada awalan tuntunan Fatihah. Jadi ya cukup bismillah. Jadi kita jangan. Kita contoh kita ibadah itu sudah lengkap, cara ibadah itu sudah lengkap yang dicontohkan oleh Rasulullah. Agama wis lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum dan seterusnya. Begitu, oke? Nah, oke. Terkait dengan ini masih ada pertanyaan, monggo Bu. Sebentar. Setelah memandikan kan mandinya rata-rata panjang ya? Ya. Berarti Di kepang 3 kepang. Ya otomatis kan disisir. Bapak-bapak tadi juga disisir dulu harusnya. Bukan harus ya, bukan harus, tapi itu untuk kerapihan saja. Ya. Karena apa? Karena memang ya tidak ada juga hadisnya yang supaya disisir, tidak ada. Ya. Tapi itu hanya sekedar untuk apa? Merapikan saja. Hanya merapikan saja. Jadi tidak kita yakini itu sebagai satu sunnah. Ya. Jadi hanya merapikan. Tapi kalau kepang itu ada. Itu ada sunnahnya, ada dalilnya, hadisnya. Tadi sudah kita itu ya. Itu untuk perempuan, khusus untuk perempuan. Dikepang 3 kepangan. Boleh. Termasuk perhiasan yang masih ditutup. Nah, kalau perhiasan yang masih ada di badan, ketika melepasnya tidak merusak jasad jenazah, supaya dilepas. Tapi kalau apapun yang ada di badan jenazah, ya, ketika melepasnya harus merusak jasad jenazah, maka tidak boleh dilepas. Gitu ya? Ya, kalau melepasnya harus merusak jasad, ya. Ini. Ya, apalah termasuk pen yang ada di dalam tubuh gitu ya. Itu nggak boleh dilepas. Gigi emas. Kalau melepasnya merusak jasad apa tidak misalnya. Ya. Oh, ternyata itu hanya dilem, diambil bisa. Ya diambil. Lumayan. Itu ya. Tapi kalau kita ngelepas giginya itu, kemudian gusinya towal atau apa gitu ya, ya maka jangan dilepas. Itu. Yang jelas apa? Tidak merusak jasad jenazah. Ya. Jadi kalau memang bisa dilepas tanpa merusak jasad jenazah, harus dilepas. Itu, oke. Begitu. Ya baik, ini termasuk dengan tadi ya. Ini ulama ikhtilaf. Kalau panjenengan baca di kitab-kitab fikih memang berbeda-beda pendapat. Ya. Nah kemudian bagaimana Muhammadiyah membiarkan apa yang ada pada jasad jenazah? Cuma tadi boleh misalnya di kuku ada kotoran, ya dibuangin dulu. Kalau memang kelihatan ada kotoran, gitu gitu. Di gigi kalau kelihatan ada kotoran, ya dibuang. Kalau tidak udah nggak usah dikumurin. Tidak perlu dikumurin, tidak perlu disikat giginin. Gitu ya. Tidak perlu disikat giginin. Kalau disikat gigi nanti airnya juga masuk ke dalam, ketelan. Lah itu yang memang jadi problem ya. Itu seperti itu. Jadi tidak perlu disikatin. Tidak perlu, okay? Yang penting rapat mulutnya. Kecuali kalau ternyata kiana kotorane, ya diambil kotorannya. Ya, diambil kotorannya. Kuku anak kotorane, ya dibuang kotorannya. Ya, dibuangnya pakai apa ya? Silakan pakai apa? Pakai cotton bud atau pakai, ya sih penting adalah dibersihkan. Kalau memang ada kotoran, termasuk di badan-badan.
Misalnya anu wong mati anu nang sawah. Ya kan kotor. Maka kotorannya dibuang dulu sebelum dimandikan. Maka kotoran-kotoran apapun ya termasuk lambangnya tadi, kotoran yang ada di luar dan di dalam itu dibersihkan dulu sebelum prosesi memandikan. Itu ya, yang di kuku, yang di mana saja kalau ada kotorannya tapi kelihatan oh bersih, ya sudah. Ya, tidak perlu berlama-lama. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi tidak perlu berlama-lama. Kejadian tadi itu masalah mandi juga udah yakin bersih, keluarganya yakin bersih, ternyata pas waktu diangkat itu keluar kotorannya lagi. Nah ini apakah harus dimandikan lagi atau diwudu lagi? Kan cukup dilap saja pakai tisu. Tidak perlu dimandikan lagi, untuk apa? Ya, tidak perlu. Ya dibuang aja kotorannya kalau dibersihkan saja. Itu ya. Sama seperti orang mandi janabah, ngentut apa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Oke. Dan setelah setelah dimandikan selesai, itu tidak perlu dibutuhkan kembali. Katanya apalagi ya nah bahwasannya kayak gitu, tidak perlu dibutuhkan kembali. Itu oke. Jadi sudah cukup selesai. Kalau ada kotoran yang keluar sudah dibersihkan aja, tidak perlu dimandikan kembali, dibutuhkan apalagi, karena memang dalam pemahaman kita tidak ada membutuhkan jenazah. Ya, jadi memandikan itu bukan karena akan sholat, tapi karena memuliakan jenazah. Itu aja, oke? Itu Bapak Ibu, oke? Jadi bukan karena untuk kepentingan sholat, untuk kesucian dari hadas besar dan hadas kecil, itu tidak, ya? Tidak seperti itu. Kalau suci dari hadas besar, hadas kecil kan kalau orang hidup gitu. Ya. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini memang syariat ketika jenazah akan dikuburkan supaya dimandikan seperti mandi janabah. Seperti ya, tapi tidak identik. Monggo Pak yang belakang. Kalau ada jenazah kita punya panjang bagaimana mau dipotong Ya, biarkan seperti itu. Ya, disisir aja, dirapihin. Ya, dirapihin saja. Gitu nggih. Jangan dikepang ondrani. Tidak ya, tidak dikepang. Jadi di dalam fatwa tarjih anggota tubuh jenazah ini supaya dibiarkan apa adanya. Yang penting kalau ada yang kotor itu dibersihkan. Monggo. Yang memandikan itu dianjurkan berwudu atau mandi Setelah selesai. Yang memandikan Lah iya, setelah selesai kan. bukan maksudnya gini, kadang ada orang mau ikut memandikan itu boleh apa enggak. Terus yang ini tadi yang tangkapnya itu apa harus berwudu dulu sebelum memandikan ya Mas ya? Setelah. Saya justru menangkapnya setelah. setelah memandikan Baik. itu anjurannya hanya berwudu atau sampai mandi. Baik. Jadi tidak ada ketentuan secara khusus. Ada beberapa hadis ya yang kemudian jadi ikhtilaf tentang mandinya. Kemudian jumhur ulama termasuk Muhammadiyah hanya sunnah, disunnahkan saja, disunnahkan tidak wajib. Ya. Sunnah untuk mandi, iya, disunnahkan saja. Itu sunnah. Otomatis kalau panjenengan mau sholat dan ternyata tadi kecipratan nggak apa-apa, karena itu bukan najis ya, bukan najis. Mayat jenazah itu bukan najis, bukan najis. Nanti jenazah najis. Kalau bangkai binatang, iya najis. Tapi kalau mayat manusia tidak najis, gitu ya. Jadi mau berani. Enggak, itu bukan najis, tidak najis ya. Ya. Iya, jadi yang jelas mayat atau jenazah manusia tidak najis. Yang najis adalah bangkai binatang.
Itu ya. Itu dan yang perempuan sedang haid boleh memandikan. Wanita sedang haid boleh memandikan, tidak ada larangan, ada fatwanya. Ya. Wanita sedang haid itu boleh memandikan, tidak ada larangan. Itu okay. Jadi wanita sedang haid, orang yang sedang junub sekalipun itu boleh. Ya. Misalnya tadi malam apa namanya? Berhubungan. Ya, itu boleh memandikan. Yang tidak boleh itu adalah masuk ke dalam liang kuburannya, makbarohnya. Tapi memandikan boleh. Ya, yang tidak boleh itu ya adalah udah junub dulu belum junub mau memandikan. ya, artinya sudah junub, sudah mandi ataupun belum mandi itu tidak ada larangan memandikan loh ya, mandikan. Tapi ya masa iya kayak gitu kan? Tapi kan ya masa iya? Apa orang sholat subuh? Apa bar subuh? Oke ya, itu. Ya. Demikian ya. Jadi saya kira sampai di sini saja sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya bolehlah lewat WA ya. Dan nanti tadi sudah saya janjikan fatwa-fatwa saya share ke panjenengan. Nanti panjenengan bisa membacanya, oh begini. Kalau ada pertanyaan, buka aja itu ya fatwanya, tinggal langsung. Karena semua yang saya sampaikan, otomatis saya tidak berani keluar dari pemahaman tarjih. Itu seperti itu. Karena kajian kita di Muhammadiyah, pemahaman kita adalah pemahaman tarjih. Demikian ya Bapak Ibu. Sementara itu dulu. Ini silahkan jenazahnya nanti dibawa pulang. Ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah nih kalau di tempat panjenengan ada peristiwa kematian, siap kira-kira ngurusi? Ayim siap banget. Oh, kayiman harus biasa. Sing untuk kayim. Ya, siap ya. Makanya sering-seringlah berlatih. Itu kuncinya nanti. Sehingga tidak gugup ya. Urut-urutannya orang kelalen. Kalau sering berlatih. Demikian. Saya akhiri. Terima kasih. Wa'alaikum minkum billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, insya Allah ini ada follow up-nya, tapi tidak perlu follow up yang banyak-banyak, ini peranting aja. Nanti kami dari cabang siap mendatangi gitu. Untuk pemantapan, untuk pemantapan silahkan yang belum melengkapi kepengurusan tim itu ya juga untuk dilengkapi. Ya. Nanti ada pembahasan yang selanjutnya tentang tugas yang tadi secara global sudah disampaikan oleh Ustadz Mintaraga. Nanti ada yang lokal barangkali gitu. Kemudian yang perlu juga yang saya informasikan, bagi yang ingin file yang dari Ustadz itu yang sudah di grup nanti saya ke grup saja. Tapi kalau yang merasa belum ikut grup, baik grup PRM Sejati Lawang, PCM maupun TPQ juga belum yang ada di saya, grup-grup saya itu ya, forum TPQ itu nanti merasa diri butuh perlu ya nanti hubungan ke saya untuk diminta dikirimi. Kemudian yang lanjutnya informasi tadi Ustadz Mintaraga itu sudah deal dengan kami Masjid Tabligh bahwa Ustadz Mintaraga bersedia meluangkan waktu sebulan sekali, waktunya maghrib sampai jam 8 setiap malam Jumat keempat. Ya, setiap malam jam 4 keempat beliau siap mengisi di cabang Jatilawang, kemudian di kami Tabligh menggilir seperti Ahad Kliwon. Yang kemarin itu Gentawangi yang daftar dulu jadi apa orangnya Pak Dirun? Nanti si Pak Dirun? Kalau ndak ya saya lempar
kedungringin jaluk. Ya udah, untuk Jumat pertama ini seminggu yang akan datang, berarti ya malam Jumat yang akan datang ini itu di Ranting Kompas surat sudah disebarkan ya. Untuk yang ke depan berarti karena yang ada siap jelas kedungringin. Oke. Untuk Jumat yang bulan Agustus nanti kedungringin di Al Hidayah Pak. Al Hidayah Pak Ali. Ya oke, ya. Untuk lanjutan nanti saya setiap nanti saya informasikan siapa yang siap gitu. Ya, dan nanti demikian saya kira ya, ada peluang lagi kita menambah ilmu setiap malam Jumat keempat. Mudah-mudahan ini akan berjalan. Demikian dan terima kasih kami ucapkan dengan dari daerah narasumber, tim narasumber. Saya ucapkan terima kasih Ustadz Kahar dan Ustadz Mintaraga. Kemudian juga kepada peserta semuanya, kerjasamanya, dengan adanya saya merasa bangga, merasa senang sekali antusiasnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu kalian. Sekali lagi terima kasih dan terakhir saya mohon maaf dari Masjid Tabeng banyak kekurangannya. Nah, mari kita bersama tutup acara ini dengan bersama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami Majelis Tabligh akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.